legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Bayern Munchen. Tepatnya sudah hampir habis series ini. Jadi ya, di episode sebelumnya kita berhasil mengalahkan Atletico Madrid secara dramatis di babak semifinal Liga Champions leg pertama. Namun sayangnya di Liga kita harus berakhir dengan imbang melawan Frankfurt. Jadi itu sangat disayangkan karena sekarang poin kita dengan Dortmund itu sudah sama. Ya sudah sama, jadi gue rasa sih nggak boleh kalah lagi. Karena kalau Dortmund menang dan kita kalah, artinya mereka yang akan memegang posisi 1, walaupun selama itu masih selisih 3 poin, masih bisa diperebutkan sampai akhir match day, akhir season, sampai match day terakhir ataupun pertandingan terakhir. Namun ya, gue nggak mau terlalu beresiko untuk mengambil itu. Jadi beberapa pemain inti akan gue mainin, bahkan Kimmich untuk pertama kalinya mungkin akan kalian lihat menjadi seorang right back, karena baru gue tahu dia bisa main di right back dan cukup bagus, tidak buruk, dengan rating 83 untuk seorang gelandang yang bermain di right back ya. Jadi ya, cukup tidak terduga sebenarnya. Dan Douglas Costa akan gue mainin, dan Douglas akan gue geser ke enggak usah deh. Namun kita akan memainkan Zirkzee bukan Arp lagi, karena gak akan mengambil resiko. Mungkin hanya di tiap posisinya gak full rotasi, jadi ada pemain satu, mungkin di setiap posisi mungkin ada satu pemain yang gue tempatkan untuk dari tim utama, jadi pemain inti. Misalnya ini Niklas Süle dan juga Alaba. Dan ya, kecuali Javi Martinez, juga Jesse Lingard, Zirkzee, Douglas Costa, sisanya itu pemain utama. Dan semoga kita meraih kemenangan menghadapi Hertha Berlin, karena juga di episode kali ini kita akan menghadapi Atletico Madrid dalam penentuan siapa yang akan lolos ke final. Ya, kalau lolos artinya Bayern Munchen berhasil back to back final, yang mana kayak nggak pernah deh mereka back to back final. Dan semoga kita lolos ya, karena gue istilahnya udah ngelepas liga. Akan sangat fatal kalau sekiranya kita lolos ke final, walaupun belum tahu kita di final akan menang atau tidak. Dan actually di semifinal sebelah, Barcelona saat ini sangat unggul jauh dari PSG 4-0, kecuali keajaiban terjadi dan PSG bisa mencetak 5 gol di kandang mereka. Jadi ya, entahlah, kita nggak perlu ngurusin itu. Kita fokus saja di match yang ada sekarang ini, yaitu melawan Hertha Berlin di Bundesliga, karena perebutan trofi masih berlangsung. Dan selamat menyaksikan ini dia kick off babak pertama, Javi Martinez. Oh ya, Hertha Berlin itu punya Guendouzi, defensive midfield dari Arsenal. Ini Lingard punya kesempatan, namun masih melebar di sisi kanan dari gawang Hertha Berlin. Cukup tenang itu permainan dari Zirkzee, memanfaatkan lubang yang ditinggal oleh center back Hertha Berlin, dan itu masih melebar. Sayang sekali Lingard. Namun Meisterai masih baru 3 menit lah. Ulreich ke depan, Kimmich mau duel dia. Kimmich ini mungkin kebiasaan duel di lapangan tengah, jadinya pas dimainin di right back dia malah mau duel udara ya. Dan itu juga cukup beresiko sebenarnya, karena artinya meninggalkan posnya sendiri di sisi kanan. Lingard dapat Zirkzee, jaga oleh Boyata, namun lost. Zirkzee mungkin tahan sedikit, kasih ke Jesse Lingard diganggu tadi, dan actually bukan pelanggaran sama sekali, bersih itu. Matheus Cunha, pemain Barcelona kah? Zifuik, namun sayang sekali bola di mereka sekarang throw in. Zifuik masih ke Boyata, kembali ke Zifuik, ada Matheus Cunha ke Piontek main di sini ya.
Setelah gue ingat banget dia gagal di AC Milan. No, hampir buat blunder cok si Sule. Actually yang bikin blunder si Nubel sih, karena dia maju ke depan, namun tentunya masih bisa itip walaupun menghasilkan corner kick. Plattenhardt kasih ke tengah, namun ada Goretzka berhasil memenangkan duel udara. Nice, Douglas Costa merebut bola dari Darida, main Kroasia kalau nggak salah. Sane kasih kembali ke Costa. 1-2, lihat ada Zirkzee yang meminta bola. Zirkzee, ada Stark, apanya Tony Stark nih. Sule kontrol bola namun diganggu oleh Piontek. Matteo Guendouzi overtop ke Piontek. Ini bahaya banget bola-bola overtop kayak gini, namun Matheus Cunha no. Gawat banget. 18 menit sudah 1-0 dan sudah kebobolan gawang dari Nubel. Yang saat ini Nubel bisa kita anggap sebagai kiper utama di kompetisi Bundesliga, karena Neuer akan lebih gue plot sebagai kiper di Liga Champions. Dan itu semua pemain kita sih fokusnya ngejarnya ke Piontek ya, karena setelah over the top 3 bahkan pemain dan Koasi bahkan harusnya Koasi yang ngeblok gitu, namun terlalu fokus ke Piontek. Dan Piontek itu back passnya bagus banget sih ke pemain nomor 10 mereka. Namun mungkin kita masih bisa menyamakan kedudukan. Lingard tahan, kasih ke Javi Martinez, kasih ke Leon Goretzka, ada Sane bermain lebih ke dalam. Zirkzee kasih kembali ke Sane, kasih ke Goretzka, ada kesempatan. No, terlalu lama mengontrol bola Goretzka. Cunha langsung kasih terupas ke Liki, namun ada Kimmich mungkin telat, namun Sule berhasil meng-clearance dengan baik. Goretzka lagi-lagi. Oh ya, gue lupa kita juga punya ini ya, trofi FIFA Club World Cup ataupun Piala Dunia antar klub. Jadi walaupun itu sebenarnya nggak bisa dibilang trofi major, karena sayang sekali itu tadi by the way passing dari Douglas Costa gagal, karena ya bukan kompetisi yang berlangsung lama dan juga bukan tim-tim yang ada di dalamnya bukan, bisa dibilang nggak bergengsi lah, walaupun masih bisa dihitung major karena mempertemukan antara pemenang Liga Champions dari masing-masing konfederasi. Dan sebenarnya dulu sekali ya, di tahun berapa itu pas Liverpool juara Champions, Corinthians yang menang kalau nggak salah. Jadi bisa saja ada kejutan kayak gitu, namun menurut gue sih kalau Bayern Munchen yang mainnya, all tim squad ini yang main dari Eropa, bisa-bisa aja. Namun Sane hampir saja merebut bola tadi, mencuri bola dari pemain kanan mereka, bek kanan. Dari kasih ke Stark, kasih ke Aschibar, dari lagi ada Plattenhardt, langsung ke Liki, ke Piontek, terupas ke Matheus Cunha. Bahaya banget ini, sering gagal mengantisipasi terupas kita, namun ada crossing dan untungnya ada Koasi di sana. Douglas Costa menjemput bola, kasih ke Javi Martinez. No, kerebut bola. Piontek diganggu sama Koasi, nggak berhasil, namun langsung shooting dia. Masih bisa dihalau oleh tangan dari Nubel. Guendouzi kasih ke Darida, langsung over the top ke Piontek, namun untungnya masih berhasil dijaga oleh Sule. Dan tadi clearance langsung disapu saja bola oleh Goretzka karena terlalu berbahaya sih. Dan Goretzka dapat, no, Guendouzi kasih ke Piontek, masih Piontek, namun untungnya digawal dengan baik oleh Niklas Sule. Nice, Koasi, no, Piontek, Cunha, nice Nubel, nice save yang sangat krusial itu di akhir babak pertama dari Nubel. Cunha dapat kesempatan lagi dan untungnya itu masih terlalu jauh sih menurut gue. Kesempatan untuk gol dari sisi itu terlalu kecil, dan mereka dapat corner kick dari Plattenhardt
di akhir babak pertama dan mungkin bisa langsung habis. Dan ya, itu dia babak pertama dari Allianz Arena. Sementara sayangnya Bayern Munchen lagi ketinggalan atas Hertha Berlin melalui gol di menit ke-18 dari Matheus Cunha. Dan secara possession kita kalah, dan bukan secara possession yang kita bisa lihat ya, secara shot bahkan kita satu shot, dan itu pun satu shotnya itu tidak on target, sementara mereka sangat efektif, sangat menyerang, 5 shot 5 on target. Jadi menurut gue kita harus bermain menyerang di babak kedua biar mancing mereka untuk bertahan dan gak berani nyerang lagi karena takut itu kena counter attack. Skacibar Darida. Namun walaupun gitu gue gak mau main bertahan sih, karena pride sebagai tim besar agak malu sih kalau main bertahan. Walaupun itu juga bagian dari strategi, gak ada yang salah dengan itu, namun ya menurut gue gak seharusnya. Soalnya harusnya dia kasih ke Douglas Costa, namun dia malah kasih ke Zirkzee dan gak sampai itu umpannya. Langsung ke depan Piontek. Sule mengambil bola, kasih ke Javi Martinez. Javi Martinez kasih ke Leroy Sané. Langsung ke depan ada Zirkzee. Lihat ada Douglas Costa. Salah pengertian. Pergerakan dari Douglas Costa nggak sesuai dengan arah umpan dari Sané dan terlalu over tadi umpan yang diberikan kepada Liki. Kimmich kasih ke Costa yang menjemput bola ke Javi Martinez. Lingard. Sejauh ini kita masih memegang bola, memegang bola ya di awal babak kedua ini. Zirkzee salah passing namun diambil kembali oleh Lingard, kasih ke Goretzka. Javi Martinez. Nice, melewati Ashibar. Javi Martinez, masih Javi Martinez kasih ke Zirkzee. Tahan sedikit, shooting dan tipis penyelesaian dari Joshua Zirkzee, padahal dia udah mengecoh center back dari Hertha Berlin. Bisa kita lihat Martinez through pass-nya itu bagus banget, dan nomor 6 mereka sudah terkecoh. Sayangnya finishing dari Zirkzee masih melebar. Kalau kayak gini gue consider atau mempertimbangkan untuk memasukkan pemain lain, mungkin Davies, karena sekaligus kita menghemat stamina ala siapa tahu dia kita butuhkan di leg kedua melawan Atletico Madrid. Dan kita juga masih akan bermain di Allianz Arena, jadi 2 kali secara berturut-turut kita akan main di sini. Dan kalaupun kita berhasil menang, artinya berarti pertandingan terakhir nggak bakalan kita laksanain di Allianz Arena, karena berarti kita harus ke final Liga Champions dan venue-nya itu venue netral kalau di PES. Davies masih menggiring bola, Alphonso Davies, pemain asal Kanada, wonderkid. Davies kasih ke Zirkzee. Iya Pak, Zirkzee. No, terlalu strike, itu terlalu lurus ya, lurus banget Pak sama posisi kipernya, makanya bisa ditepis. Dan itu kesempatan banget sih. Zivkovic, Piontek masih dijaga oleh Sule. Piontek, untungnya passingnya ngaco dan langsung ke depan delivery yang diberikan oleh Alphonso Davies tadi. Zirkzee ke belakang dulu, ada Lingard, ada Leroy Sané. Entah kenapa Sané mainnya hari ini lebih ke dalam ya ketimbang melebar. Sané dapat lagi, nice, kasih ke Douglas Costa. Bola masih dipegang oleh pemain kita. Goretzka, Jesse Lingard, berbalik ke Leroy Sané. Sayang sekali masih kena badan pemain mereka. Shootingan dari Sané yang juga cukup pelan ya, harusnya dia shooting di sebelah sini. Namun kita dapat corner kick, jadi itu lumayan. Udah menit ke-71 Pak, tinggal 20 menit lagi sampai pertandingan berakhir, dan menurut gue kita harus masukin Lewandowski dan juga Serge Gnabry karena biar memberikan impact lebih besar. Walaupun mainnya Sané tadi bagus dan juga Zirkzee menciptakan beberapa peluang, menurut gue
kualitas Lewandowski bisa berguna untuk jadi super sub. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Douglas Costa, namun play on kata wasit, bola masih di Hertha Berlin. Guendouzi, Nice Davis memotong umpan dari Matteo Guendouzi tadi, pemain wonderkid asal Prancis yang dipinggirkan oleh Arteta hanya karena kebengalannya ya. Anjir, waktu dia narik rambut yes, gue mau cerita namun nice sekali Douglas Costa finishing yang cukup tenang. Gue bilang kan bakalan ngasih impact. Sudah bilang ini impact dari gue masukin si Lewandowski dan juga Serge Gnabry, dan finishing yang indah dari Douglas Costa, dan itu actually assist dari Lingard ternyata. Namun itu open play yang cukup bagus dimulai dari Lewandowski. Lihat bro, semuanya terfokus kepada Lewandowski dan Lingard dapat menjaganya. Yang menjaga Douglas Costa juga nggak terlalu nempel, jadi berhasil ngasih ruang untuk shooting. Nice sekali, masih bisa yuk, berhasil menyamakan kedudukan. Mungkin kita bisa cetak 1 gol lagi di sisa kurang lebih 10 menit ini ya. Dan by the way soal Guendouzi, pemain yang bagus namun perilaku atau attitude-nya nggak terlalu baik, makanya dipinggirin sama Arteta. Padahal menurut gue dia dan juga Torreira bisa jadi tandem masa depan untuk Arsenal. Namun ya bagaimanapun itu pertandingan melawan Brighton juga sudah jadi bosit. Pelanggaran pastinya anjir. Kasih kartu Lasit. Nice. Kasih kartu kuning tadi. Pemain mereka ngelanggar si Douglas Costa dari belakang itu. Oh, dia mau ngambil bola ya, namun kebetulan si Costa ada di situ jadi kesapu juga. Pelatan hard tadi. Costa kasih dekat ke Douglas Costa. Davis tadi. Langsung angkat ke Serge Gnabry, itu peluang Goretzka. Masih melebar dan masih deras shootingan dari Leon Goretzka. Dan itu crossingan dari Davis itu bagus banget sih, harusnya bisa dimanfaatkan sama Serge Gnabry, namun sayang sekali. Gue inget banget pertandingan 2 musim lalu lawan Brighton pas abis corona itu. Dan Neil Maupay itu dia ngebuat si Leno cedera, dan akhirnya setelah itu Martinez jadi kiper utama Arsenal. Dan mulai sejak itu Martinez keangkat namanya sampai dia bisa sampai sekarang memberikan kontribusi trofi Copa America untuk Argentina, yang mana menurut gue bukan karena siapa-siapa. Mungkin Rodrigo de Paul mainnya bagus, Messi juga mainnya bagus, namun menurut gue Argentina nggak bakalan sampai juara kalau nggak ada Martinez, karena dia juga jadi pahlawan kan melawan Kolombia kalau nggak salah di adu penalti. Walaupun bisa dibilang Kolombia juga harus tanpa James Rodriguez ya. Kalau tinggal dikit lagi waktunya. Anjir, ini bahaya banget karena kita bakalan hilang poin, drop poin, dan itu ya. Peluit panjang telah ditiup oleh wasit dan hasil akhir menunjukkan 1-1. Sebenarnya satu poin ya, dapat poin, namun ini menurut gue imbang yang gak terlalu diperlukan karena kita lagi kejar-kejaran sama Dortmund. Dan actually mereka 2 shot 2 on target doang di babak kedua, sementara kita bahkan berhasil 5 shot 2 on target di babak kedua. Jadi bahkan kita ngebalikin possession. Jadi bisa dibilang keadaan babak kedua jauh berbalik. Namun Matheus Cunha diberikan man of the match bersama Piontek yang menciptakan assist. Ratingnya sama, namun Matheus Cunha yang jadi man of the match. Leipzig ditahan imbang sama Arminia Bielefeld. Ada apa dengan Bielefeld ini? Mereka nggak mau degradasi kayaknya. Dan sayang sekali Dortmund ketemunya lawannya juga nggak bisa diharapin untuk menang lawan Dortmund sih. Freiburg mereka menang, tapi menang dengan skor tipis. Sementara Leverkusen juga ditahan imbang sama Wolfsburg. Dan Augsburg mengalahkan Werder Bremen.
Jadi artinya sayang sekali ya kita harus merelakan posisi satu saat ini. Berarti kita turun dengan selisih 2 poin. Sementara untuk melawan Dortmund, Mönchengladbach imbang atas Frankfurt yang kemarin barusan ngalahin kita. Schalke juga ditahan imbang sama Mainz. Stuttgart imbang dengan Köln dan Hoffenheim menang atas Union Berlin. Yap, mereka poinnya 75 sementara kita 73 dan actually posisi 3 perbedaannya jauh banget sih, bisa sampai 20 sih poinnya. Artinya udah pasti banget di antara dua Dortmund dan juga Munchen yang akan juara, dan di antara mereka juga yang akan jadi runner up karena posisi 3 udah gak bisa bersaing lagi. Hanya menyisakan beberapa pertandingan lagi kan Bundesliga. Timnya juga cuma 18 kan. Beda sama liga-liga top Eropa lainnya yang timnya bisa sampai 20 gitu loh. Entah kenapa. Bundesliga memang salah satu mungkin liga yang paling aneh sih, ataupun yang paling beda sih di Eropa. Penggunaan nama di bawah apa sih? Di nomor punggung itu, yang di atas nomor punggung kan ada nama klub dan di bawahnya ada nama, itu aja udah aneh. Dan menurutku cukup bagus sih pengelolaan liganya ketimbang liga Eropa lain yang orientasinya uang saja. Dan terbukti walaupun kalian lihat dengan peraturan yang strict, misalnya 50-1 fans, klub itu milik fans, dan mungkin investor hanya bisa berinvestasi namun gak bisa punya wewenang penuh terhadap klub. Gak kayak di Premier League ataupun League One ataupun Serie A, yang mana bisa satu klub bisa jadi langsung jago banget hanya karena diberi uang banyak oleh miliuner, triliuner asal Arab. Pokoknya perusahaan asal Arab yang mengakuisisi klub tersebut, misalnya Manchester City, PSG, ada banyak lah contohnya. Dan buktinya Bayern Munchen sampai sekarang masih survive. Jadi artinya peraturan itu sebenarnya nggak terlalu merugikan sama sekali, dan menurut gue masih bisa stabil, entahlah ya beberapa tahun ke depan. Dan kita akan mendengarkan anthem Liga Champions dari Allianz Arena. Itu dia anthem Liga Champions. Namun yang ada gue notice tadi, kiper mereka bukan Jan Oblak loh sekarang. Entah kenapa ya, mungkin karena Jan Oblak formnya lagi jelek, dan ini dia starting lineup dari Bayern Munchen. Ya standar lah, kecuali Boateng yang gue starting, bukan Alaba lagi, karena menurut gue Boateng akan sangat berguna dalam duel-duel udara. Kiper mereka Grbić, yang bahkan gue gak tahu itu kiper Atletico Madrid atau kiper Atletico Madrid asli ataupun dibeli. Ini kenapa ya? Apa mereka udah nyerah? Harusnya enggak sih, karena selisihnya tipis banget, 1 gol doang. Dan Diego Costa start, bukan Thiago Aspas. Jadi Diego Costa yang duet dengan Luis Suarez, Saul dan juga Koke ya start juga. Kemarin kan Koke dimasukin dari bangku cadangan, namun itu shooting yang cukup keras dari Tolisso masih bisa dihalau oleh Grbić. Entahlah bagaimana cara bacanya. Kingsley Coman lepas dia dari Renan Lodi, dan crossingnya masih jelek, masih bisa ditangkap oleh Grbić. Kasih ke Angel Korea, Jose Maria Gimenez kembali ke Korea, Kieran Trippier ke Gimenez lagi,
Mereka mau ngatur serangan ini kayaknya. Oke, melebar ke Trippier yang udah mulai maju. Costa ke Luis Suarez. Frotop ke Vitolo, dia dapat Vitolo ternyata. Shooting langsung dan untungnya masih bisa melebar dari gawang dari Muller. Dan itu actually gue gak nyangka si Kimmich bakalan kalah dalam duel lawan si Vitolo. Langsung ke depan ke Lewandowski dari Neuer. Joshua Kimmich terlalu lama dribblenya, berhasil direbut oleh Vitolo, namun Tolisso membalas dengan merebut lagi. Oke. Tolisso ini on fire ya sejak babak pertama. Dapat lagi Tolisso. Harusnya shooting itu menurut gue. Dia maksudnya untuk passing tadi namun gagal passingnya. Kimmich lagi-lagi terlalu lama dribblenya Kimmich. Kasih ke Suarez. Terupas dia ke Vitolo, namun kali ini dijaga oleh Pavard. Benjamin Pavard, pelanggaran ternyata. Kayaknya kena kaki deh. Masih di kartu. Gue kira masih diberi peringatan aja. Ditendang tadi sama si Pavard dan ternyata kartu kuning loh. Masih babak pertama dan masih pelanggaran pertama harusnya. Oke. Nice save dari Neuer. Langsung ke depan ke Kingsley Coman. Serge Gnabry kembali ke Coman. Lihat ada Lewandowski yang minta bola, namun tahan sedikit, langsung kasih ke Lewandowski yang sudah ada di sayap. Lewandowski berhasil di blok sama si Koke. Passing dari Lewandowski. Saul ke Koke. Ke depan dia ada Diego Costa. Harusnya sih kualitas dari Grealish itu jauh banget harusnya ya sama si Jan Oblak, karena secara kan Jan Oblak salah satu kiper yang mungkin kiper dengan rating paling tinggi, entahlah Alisson berapa, dan pokoknya dia yang paling tinggi lah, masuk jajaran 5 kiper tertinggi. Dan kenapa mereka main si Grealish? Mereka lagi mengejar poin di liga sama kayak kita dan mereka ngelepasin Liga Champions, entahlah. Kimmich dapat dan Goretzka langsung ke depan, ada Serge Gnabry memanfaatkan Atletico yang lagi fokus untuk menyerang, langsung kasih ke Kingsley Coman, sangat free Kingsley Coman terlalu lama dribblenya Coman, dan itu goal kick sayangnya. Gak berhasil dapat corner kita. Dribblenya bahkan 45 meter loh. Anjir si Coman. Douglas Costa berhasil memenangi duel udara. Kali ini Vitolo bahaya banget, gak dijaga sama si Pavard. Terus untuk di cover lagi-lagi, nice, dan itu dia. Dan itu bersih ya, bukan kayak tadi. Thomas Muller, masih Muller. Lihat ada Lewandowski, dapat Lewandowski, maksudnya itu ke Coman, namun passingnya dipotong sama si Renan Lodi. Korea kembali ke Saul Niguez. Kieran Trippier ke Diego Costa, kembali ke Korea. Kok Douglas Diego lah, si preman yang harusnya dia di winter musim ini harusnya udah pindah ya, namun belum berhasil gue pindahin, jadi sorry banget. Dan Seven Master League ini kan gue mulai sebelum transfer window winter berakhir, jadi harus nggak bisa diubah gitu loh. Saul kembali ke Luis Suarez, overtop ke Diego Costa, bahaya banget. Nice defense tadi, dan hampir banget sih si Diego Costa tinggal one on one dia sama si Neuer, namun terlalu lama dia dribblenya sih. Coman kembali ke Lewandowski, ada Muller ke Lewandowski lagi, kerjasama dari dua veteran ini. Thomas Muller shooting, bahkan dia nggak bisa nangkep bola yang kayak gitu loh si kipernya. Dan itu dia, babak pertama berakhir dari Allianz Arena, dan
ternyata dia punya nomor punggung 1 loh di Atletico Madrid. Jadi artinya si Jan Oblak bukan nomor 1 ya nomor punggungnya. 2 shot 2 on target dari kita cukup efektif, dan dari mereka 2 shot 1 on target, sementara possession saat ini lagi unggul mereka. Walaupun gak buruk sih perbandingan possessionnya. Oke, kembali ke Saul. Harusnya mereka bakal ngegas, bahkan setiap babak pertama harusnya mereka ngegas kalau mereka lagi ngejar gol, namun ternyata cukup santai dan permainan tidak berlangsung cukup cepat gitu loh. Suarez, ini bahaya banget. Oke, Davis dapat, yes, hampir banget sih Diego Costa bakalan dapat itu dan bakalan jadi blunder. Kemudian Davis bagus banget sih dribblenya ke depan. Bonus ke belakang dulu karena tidak ada opsi passing. Serge Gnabry masuknya ke Muller namun berhasil dipotong. Koke ke depan langsung Diego Costa, overtop ke Luis Suarez namun dijaga langsung sama si Pavard yang menempel kita keluar. Luis Suarez yang pergerakannya lebih ke sisi kanan dari kita. Thomas Muller masuknya ke Gnabry namun dipotong. Hermoso, Mario Hermoso ya kali ini, bukan si Stefan Savic, Angel Korea. Kembali ke Diego Costa, lebar dia ke Kieran Trippier yang lagi overlap. Ini kayaknya Trippier dan juga si Korea ganti job, lahan si Korea yang jadi fullbacknya dan si Trippier mungkin jadi wingernya. Vitolo, masih Vitolo kontrolnya cukup bagus namanya. Pavard di sana, Suarez hampir tadi hampir masih bisa kebentur loh. Nah, ini kesempatan kecuali Lewandowski, lihat ada masih Lewandowski, lihat ada Muller, ada Koeman itu mau dibalikin ke Koeman yang udah terlalu lama free namun ternyata masih bisa dipotong passingnya. Diego Costa, nice sekali. Lucas Hernandez berhasil mengintercept bola dengan tenang. Misalnya Torres passingnya dipotong lagi. Sering salah passing kita dalam di babak kedua ini. Diego Costa dibalikin lagi ke Saul, oke Saul lagi. Kini dapat nggak bisa loh. Kieran Trippier kembali ke Korea. Nice Davis secara tidak terduga Davis performanya paling menonjol di pertandingan ini, justru performa defense-nya. Dan Iago Aspas akhirnya masuk menggantikan Diego Costa. Ratingnya lebih tinggi sih, namun yang gue heran sih si Felix nggak dimasukin. Entahlah apakah mungkin tekanan mental di pertandingan kayak gini. Dan hampir banget sih tadi by the way. Nyawa masih bisa dibuang tadi sama si Pavard. Trippier crossing dia ke Vitolo. Neymar berhasil nge-save. Hampir tadi si Gimenez manfaatin bola yang belum ditangkap. Tentunya masih namun ini serangan masih mereka lakukan. Gimenez, nice. Neymar nice. Dan bola kita nice. Lihatlah si Gimenez bahkan udah jadi attacking fullback banget, attacking center back banget lihat. Dan shootingannya loh, finishingnya udah kayak striker bro. Menit ke 73, kurang lebih 20 menit sebelum kita memastikan diri untuk melaju ke babak final dari Liga Champions. Entahlah kita akan ketemu PSG ataupun Barcelona, namun kemungkinan besar Barcelona. Thomas Muller masih bisa ditahan sama si Renan Lodi. Kimmich, Totaliso. Kayaknya gue nggak bersemangat karena memang ada batasan dari nggak bisa ribut ya di kondisi sekarang gue record, jadi sorry banget, nggak kayak biasanya. Thomas Muller ke belakang lagi ke Tolisso. Saul nih gue berhasil memotong bola, memotong passing soalnya. Kok memotong bola? Hermoso, kelatihan tadi dan tipis itu dari Hermoso itu. Gimenez sama Hermoso udah jadi striker mereka ya. Dan kita punya kesempatan untuk counter. Serge Gnabry sendirian dia lepas. Serge Gnabry mungkin bisa crossing ke tengah. Maksudnya itu ke Koeman.
nggak dapat, berhasil di cover sama si Renan Lodi, namun bolanya sedikit ya. Lewandowski diintercept, sayang sekali. Korea kembali ke Renan Lodi, Vitolo 5 menit sebelum memastikan diri ke Liga Champions final. Bagus banget sih performa kita sih di Liga Champions ya. Kembali ke Muller, direbut sama si Koke. Luis Suarez tahan dulu, Boateng, Hermoso. Nice, diganggu sama Boateng. Boateng ini ada gunanya juga ya. Dan gue lupa sih kalau kita punya substitution yang belum dipakai, namun ini Serge Gnabry by the way. Sangat berbahaya Gnabry, tinggal shooting mungkin. Yes. Dan itu dia, telah memastikan diri. Gol penentu kemenangan dan sekaligus memastikan kita untuk lolos ke babak final dari Liga Champions. Satu-satunya gol di pertandingan ini mungkin. Dan itu akhirnya kita berhasil memanfaatkan skema counter attack dengan baik ya. Serge Gnabry yang lepas dari penjagaan pemain-pemain mereka, yang bahkan back mereka udah fokus menyerang. Dan itu mulai dari Neuer yang langsung eksekusi delivery bola ke depan dengan cepat. Dan Grealish gak bisa menahan finishing yang sangat bagus dari Serge Gnabry. Lihatlah, bahkan jarak dari Serge Gnabry ke pemain yang ngejaganya itu si Koke atau si Saul ya, itu terlalu jauh loh. Larinya juga kan udah terlalu jauh. Dan ini gue baru ingat kalau gue punya jatah substitution. Jadi baru mau gue lakuin sekarang untuk ya setidaknya untuk menghibur diri. Saatnya bisa kita gantiin sama si Coman. Dan Boateng kita tarik keluar, Alaba masuk ya. Semoga nggak jadi kayak kemarin lawan Frankfurt yang mana kita harusnya Alaba itu jadi plot untuk menghindarkan diri dari kekalahan, malahan kita kalah. Dan namun ternyata itu nggak terjadi karena ya back to back final, dan mungkin kita punya kesempatan untuk back to back juara Champions League, mungkin untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Bayern Munchen atau bahkan dalam sejarah Bundesliga. Karena kayaknya yang pernah ngelakuin itu Real Madrid doang kalau soal back to back Champions League. Dan kita dikit banget kan lihat shotnya 3 on targetnya 3, sementara mereka 7 shot 4 on target, dan possession definitely mereka yang unggul karena dari tadi bola di mereka terus loh, dari babak pertama sampai di babak kedua. Dan Manuel Neuer sih memang gue setuju sih dia yang harus dapat man of the match karena save darinya sudah 4 save dan sudah 7 shot yang maju ke dia. Anjir, 4 save itu shot on target mereka loh. Bahkan tadi ada yang kena tiang. Dan ya, Barcelona berhasil melaju ke final, dan jadi kita akan bertemu Barcelona. Mereka berhasil membantai PSG 5-1 secara agregat, namun ditahan imbang PSG di kandang dari PSG dengan skor 1-1. Ya berarti akan terulang kejadian semifinal mungkin, namun ya menurut gue nggak mungkin banget sih kalau terulang kejadian semifinal 8-2 di Liga Champions musim lalu. Dan pastinya kita semua di sini mengharapkan final yang seru dari kedua tim ini. Karena Messi, kita akan berhadapan dengan Messi, dan entahlah Barcelona punya pemain siapa lagi selain Messi. Dan owner kita dan pemilik dari klub kita merasa bahagia dan sangatlah senang atas pencapaian kita berhasil melaju ke final. Dan actually mungkin itu saja dari video gue kali ini, episode kali ini. Besok kita akan besok Bundesliga full, karena kita bakalan di final itu jadi tinggal menyisakan 2 episode lagi. Besok itu kita menghabisi Bundesliga sekaligus penentuan siapa yang juara Bundesliga, Dortmund ataupun kita, karena masih punya kesempatan kita kalaupun Dortmund kalah dan kita menang. Ya, kita akan tinggal menghadapi Werder Bremen, dan satunya itu kalau gak salah itu Stuttgart.
Jadi semoga kita berhasil meraih kemenangan dan bisa menyapu bersih double winner. Bukan treble ya, karena kita gagal di DFB Pokal, namun itu it's okay lah. Dan performanya cukup bagus ya. Mulai dari membantai Liverpool sampai sekarang menang atas Porto, bahkan mengalahkan Atletico Madrid dengan nyaman berhasil kita lakukan. Dan semoga kita menghadapi Barcelona menjadi laga yang cukup seru dan bukan pertandingan satu arah seperti kayak di semifinal musim lalu. Jadi itu anjir kok belibet. Itu dia dari gue. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka konten-konten yang kayak gini, dan juga emang fans dari Bundesliga, dan juga kalau ada yang fans dari Bayern Munchen mungkin bisa di-share. Dan ya, kemungkinan besar gue abis ini bakalan kita pindah ke liga lain ataupun mungkin masih di Jerman menggunakan tim lain, karena pastinya gue akan fokus untuk menggunakan One Season Wonder ini ataupun mini series dari Master League untuk mencoba untuk menggunakan tim-tim lain di musim ini. Jadi kita punya sejarah dan kita punya pengalaman bersama tim-tim Eropa di musim tertentu, walaupun gak semua tim yang bisa kita cover. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk dukung gue lewat Sociebas, link ada di deskripsi. Dan ya, jangan lupa untuk cek channel gue yang satunya lagi, namanya itu Layar Entertainment. Kontennya itu tentang film dan juga anime. Jadi kalian yang suka kedua hal itu, film dan juga anime, silakan cek saja channel itu. Apalagi ya, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di the next video. Goodbye guys. Guys.